Cina akhirnya meminta APBN Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja negara ini, sebagai jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, luar biasa, mengerikan ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 10 April 2023. Ketika ia melaporkan hasil kunjungannya ke Cina pada 4-6 April 2023 yang lalu. Namun Luhut tak mengamini tuntutan dari Cina tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero alias PII. Padahal sesuai dengan rencana awalnya, utang itu akan ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). PT KCIC sendiri merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, yaitu gabungan BUMN PT KAI, PT Wijaya Karya, kemudian PT Jasa Marga dan juga PT PN dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Cina Beijing Yawan HSR Co Ltd. Oke teman-teman sekalian, hal lain, proyek ini juga menggunakan skema bisnis to bisnis. Ini menurut apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, di mana konteks yang dihitung itu adalah konteks bisnis. Artinya pemerintah tidak memberikan jaminan apapun apabila di kemudian hari ada masalah. Namun sepertinya ya, tampaknya ini penjelasan ini sudah tidak relevan lagi, karena akhirnya negara pun terlibat dalam konteks ini, bukan sekedar bisnis to bisnis. Oke, apa yang dikhawatirkan banyak pihak sebelum proyek digarap ini jadi kenyataan. Dengan pemerintah Cina meminta APBN sebagai jaminan utang proyek, ya pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan yang besar. Belum lagi soal biaya proyek yang bertambah, cost overrun, menjadi sekitar 1,449 miliar atau setara dengan 21 triliun rupiah. Akibat pembengkakan ini, total nilai proyeknya itu menjadi 7,5 miliar US dollar atau setara dengan 117 triliun rupiah. Catatan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai awal proyek tersebut padahal sejumlah 6,071 miliar US dollar. Sedulurku sekalian, keberadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang tidak bisa dilepaskan dari mega proyek global Cina yang bernama Belt and Road Initiative (BRI), yang juga populer dengan sebutan Jalan Sutra Abad 21. BRI sendiri adalah wujud unjuk gigi Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Realisasi BRI di Indonesia yakni berupa penanaman modal di sektor infrastruktur, salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak ubahnya surga investasi bagi negara-negara kapitalis besar dunia. Cina salah satunya ya. Oke. Jebakan utang luar negeri, debit trap, tidak ubahnya kebijakan yang disengaja dan dibiarkan untuk terus terjadi seolah semuanya sudah by design, hingga akhirnya negara debitur tidak mampu berkutik lagi. Utang luar negeri memang cara kapitalisasi yang paling berbahaya bagi negeri-negeri muslim. Jebakan utang, debit trap, adalah instrumen yang akan senantiasa membuat umat menderita. Dengan utang itu, negara-negara kapitalis akan menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut. Ini jelas mengancam kedaulatan negara yang bersangkutan, termasuk dalam konteks ini kedaulatan Indonesia. Sudah semestinya penguasa negeri ini melakukan muhasabah dan berbenah secara total dan sistematis. Banyaknya proyek infrastruktur yang bahkan terkesan ngebut dan ugal-ugalan, toh tidak serta-merta juga meningkatkan reputasi negeri ini menjadi mengglobal misalnya ya. Ini menjadi sebuah catatan penting yang harus diperhatikan. Realitasnya bahwa pembangunan infrastruktur ini justru tidak tepat sasaran, melainkan seperti sekadar menghabiskan anggaran gitu loh yang terjadi. Hal-hal lain yang layak diprioritaskan masih lebih banyak sebenarnya, dan bahkan menjadi terbengkalai. Inilah problem-problem yang luar biasa terjadi di kita, di mana Indonesia memasuki masa mengerikan
terkait dengan apa yang kami sebut sebelumnya sebagai debt trap.